Belum ya? Baru berapa ini? 5. Oke, monggo bisa diinformasikan di grup Bapak-Bapak untuk bisa yang lain bisa segera bergabung. Pak Lukman tadi sudah masuk, tapi kayaknya K4 salah kamar mungkin. Selamat. Iya, salah kamar. Ya, kalau empat, oh, mungkin belum masuk. Karena ini belum masuk. Baik Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak sambil menunggu yang lain, nggih, masih ada 3 orang yang belum masuk. Kita mulai, nggih. Suara saya sudah bisa terdengar? Bu. Udah, Bu. Sampun Ibu. Oh, Baik, siap. Nggih. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ini kayaknya menjawab salamnya dengan lemes ya. Dan baru ini ya, baru istirahat ya. Kita jadi sebentar, nggih, Bapak-bapak semuanya, nggih, biar tetap semangat gitu, nggih. Oke, Baik, ini masih kurang satu yang belum bergabung ya. Kita kepalkan tangan kanan dulu, Bapak Ibu. Iya. Biasanya kalau habis istirahat itu eh, kenyang ya, habis makan nasi di siang hari, kemudian nanti salah satu akibatnya adalah mengantuk gitu ya, Bapak ya. Kita kepalkan tangan dulu, tangan kanan. Iya, jadi saya mengucapkannya semangat ya, Bapak-bapak ya, bukan selamat tapi semangat, semangat pagi. Saya nanti bilang semangat pagi, Bapak-bapak jawabnya apa? Pagi, pagi, pagi. Harapannya saat di siang hari ini Bapak-bapak semua semangatnya masih sama seperti waktu di pagi hari ya. Semangat pagi. pagi, 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 pagi. pagi, pagi, Nanti pagi. diakhiri pagi, 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 luar biasa. Gitu, nggih. Satu lagi Bapak-bapak yang kompak dong. Iya. Nah, 1, 2, 3. Kepalkan tangan kanan. Iya. Semangat pagi. Pagi, 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 luar pagi, biasa. pagi, luar biasa. Pagi, 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 Baik, luar baik. Biasa. biasa. Terima kasih. Minimal sudah mengurangi rasa kantuk ya Bapak-bapak semuanya. Habis istirahat gitu nggih. Nah, biasanya nih jam apa kalau anak-anak jam uh, bubuk siang gitu ya. Gitu. Harapannya Bapak-bapak ini walaupun siang hari semangatnya masih sama seperti di pagi hari. Oke, baik. Saya lanjutkan Bapak-bapak semuanya ya. Ini masih ada suara yang masuk. Mohon bisa di-unmute terlebih dahulu. Baik, saya lanjutkan untuk eh, menjelaskan ya tadi baru sampai ke analisis fishbone diagram atau analisis tulang ikan. Nah, ini Bapak-bapak semuanya ya. Tadi kan kita sudah kita review sebentar ya Bapak-bapak semuanya. Tugas individu ini nanti Bapak-bapak harus menyiapkan berapa isu atau masalah. Kita review sebentar. Berapa tadi yang disiapkan isu atau
masalahnya? Ada Halo? lima Bu. 5, baik. Dari 5 isu tadi, ya, yang pastikan guys, isu yang ada di tempat tugas sesuai dengan jabatannya masing-masing. Dari 5 kemudian dengan teknik apa tadi Bapak-Bapak? APKL Ya, dengan teknik APKL, kemudian didapatkan berapa? 3. Tiga, 3 dengan Ya, USG. 3 masalah di peringkat, ketiga peringkat teratas. Setelah itu dengan teknik apa? USG USG. Ya, teknik dengan teknik USG dimasukkan 3 peringkat teratas, muncullah satu peringkat sebagai apa namanya Bapak-Bapak? isu utama Isu utama atau Core core issue. isu. atau Nah, core setelah isu. Bapak-Bapak mendapatkan core isu atau isu utama, kemudian dianalisis apa penyebabnya. Itu nggih. Nah, penyebabnya ini menggunakan fishbone diagram ya, yang komponennya ada material, bahan, metode, kemudian ya, yang satunya adalah milieu ya, Bapak Ibu ya, atau lingkungan. Nah, ini Bapak Ibu kita analisis penyebab-penyebabnya mengapa tadi pembelajaran apa namanya, mengapa kedisiplinan murid kok kurangnya kedisiplinan murid gitu ya. Mengapa pencatatan nikah masih di pencatatannya masih secara manual dengan kertas misalkan. Ya, nanti berikan penyebab-penyebabnya. Oh, skill dari guru, skill dari pegawainya masih kurang. Kemudian nanti apa solusinya? Oh, diberikan pendampingan, diberikan pelatihan dan sebagainya. Jadi nanti cara melakukan analisis itu dengan fishbone diagram. Nah, kemudian ini nanti ya jadi core issue itu saya ingatkan Bapak Ibu untuk Bapak-Bapak semuanya untuk core issue itu disajikan dalam kalimat negatif. Ya, kurangnya, belum tertatanya, belum optimalnya, ya masih rendahnya gitu ya. Jadi core issue itu disajikan dalam kalimat negatif. Kemudian ide gagasan. Nah, ide gagasan ini nanti yang akan menjadi judul dalam rancangan aktualisasi. Contohnya ini ada peningkatan digitalisasi pencatatan nikah misalkan, optimalisasi apa itu nggih. Jadi kalau untuk core issue nanti bisa Bapak-bapak tuangkan dalam kalimat negatif. Kalau ide gagasan yang nantinya akan menjadi judul rancangan aktualisasi itu disajikan atau disampaikan dengan kata positif. Misalkan peningkatan, digitalisasi, optimalisasi, seperti itu. Jadi ide gagasan disajikan dalam kalimat positif. Ide gagasan ini nanti yang akan menjadi rancangan aktualisasi. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu untuk alternatif penyelesaian isu ini nanti ada gagasan kegiatan ya. Tadi dengan karena pencatatan nikah masih dilakukan dengan kertas ya berarti nanti ada digitalisasi. Nah, untuk melakukan digitalisasi pencatatan nikah gagasan kegiatannya apa nanti? Yang pertama adanya bimbingan, mempersiapkan aplikasi dan sebagainya. Dan nanti monggo gagasan ide-ide Bapak-bapak dalam menyelesaikan core isu yang dimunculkan itu dituliskan. Nanti akan di lembar kerja akan tambah satu kolom lagi namanya nanti hasilnya atau output gitu ya Bapak. Nah ini kemudian izin saya tayangkan dulu untuk lembar kerjanya. Lembar kerja tugas individu ya tugas ini jadi ada 2 tugas nanti bapak-bapak semuanya. Nah ini adalah lembar kerja penugasan agenda 1 ya ini untuk lembar kerjanya sebentar yang sudah saya revisi saja. Untuk bah- untuk bahannya sudah ada di BLC Bapak Ibu-ibu Bapak-bapak semuanya. Bisa dibuka PLC-nya, kemudian bisa juga di-download. Mana tugas individu? Oke, baik, saya ulangi. Izin share screen untuk tugas individu.
Apakah sudah bisa terlihat ibu bapak-bapak semuanya? Jadi belibet ini ya. Terbiasa dengan bapak ibu, ternyata yang hadir bapak-bapak. Sudah, Yang Bu. pertama ini Udah terlihat. ya sudah yang petugas individu yang pertama untuk tugas individu ini ada tiga bapak-bapak semuanya. Yang pertama adalah yang analisis isu di instansi masing-masing ya yang tadi baru saja saya jelaskan dan ini nanti eh, bapak-bapak semuanya saat kita di pertemuan kedua sinkronus di hari Kamis ya kita akan bertemu lagi. Agendanya adalah bapak-bapak semuanya mempresentasikan hasil dari analisis isu, baik dari poin 1, 2, dan 3. Ya, jadi nanti dipresentasikan di hari Kamis. Ini tugasnya analisis isu di instansi masing-masing, menemukan core isu, melakukan analisis, dan menentukan gagasan ide. Kemudian untuk yang B, indikator nilai bela negara ya, tadi yang sudah sedikit saya lakukan tanya jawab, tadi nanti ada nilai-nilai bela negara, ada indikator nilainya, kemudian aksi atau implementasi Bapak Ibu seperti apa. Oke. Nah, ini untuk yang A. Yang poin B, ya poin B tadi sudah. Kemudian yang poin C, Bapak Ibu, ya, yang poin C adalah ceritakan pengalaman kognitif maupun afektif yang Anda saat mengikuti kegiatan sinkronus maupun asinkronus, nih. Monggo nanti bisa diceritakan pengalamannya saat misalkan saat ini, nih, sinkronus, kemudian besok full Bapak-bapak semuanya mengerjakan menyelesaikan tugas baik individu maupun kelompok. Nah, ketentuan untuk learning journal ini dengan pesan suara, ya, durasi maksimal 3 menit, kirim dalam bentuk format MP3. Dan waktu pengumpulan sesuai jadwal di LMS ya. Untuk pengumpulan kita samakan saja Bapak-bapak untuk yang individu dan kelompok yaitu di hari Kamis tanggal 17 Juli ya pukul 23.59 atau dini hari. Itu nanti baik yang tugas individu maupun tugas kelompok. Nah, kemudian ketentuan penulisan tugas ini hasil analisis dibuat dalam bentuk tulisan di kertas A4, hurufnya Times New Roman, fontnya 12, spasi 1,5. Oke, waktu pengumpulan nanti Kamis pukul 23.59. Kemudian ini Bapak-bapak adalah untuk format lembar kerjanya ya, 5 isu. Monggo nanti dari masing-masing peserta sekali lagi sesuaikan dengan isu yang ada di tempat tugas dan jabatan fungsionalnya. Kemudian setelah ada ranking tiga teratas dimasukkan dalam analisis isu dengan USG, baru nanti muncul core isunya nanti apa dituliskan nih di bagian ini. Kemudian, nah ini adalah untuk analisis penyebab core isu dengan menggunakan diagram fishbone atau diagram tulang ikan. Nah ini aspek-aspeknya adalah penyebab. Ya, jadi penyebab core isu itu muncul ada 4 komponen, men, uh, usianya, materialnya, bahannya nanti sesuaikan dengan core isu yang dimunculkan. Metode atau caranya dan juga lingkungan atau milieunya. Nanti misalkan dari masing-masing komponen ya, misalkan dari manusianya itu kan banyak sekali yang muncul. Belum mengikuti pelatihan, belum punya skill yang cukup, misalkan. Nah, nanti diberikan satu penyebab utamanya. Ya, jadi diberi tanda. Ini kalau contoh di sini adalah diberi apa namanya diberi lingkaran gitu, yaitu yang menjadi penyebab utama core isu itu muncul. Nah, kemudian berikutnya, nah ini adalah gagasan kegiatan langkah-langkah ya. Mau nanti langkah-langkahnya, mau ada pelatihan, mau ada, nah outputnya, mau langkah-langkahnya seperti apa nanti, eh, kemudian output kalau bimbingan itu kan outputnya misalkan gagasan nanti mengadakan pelatihan, gitu ya, berarti outputnya nanti adalah sebuah pelatihan. Kemudian berikutnya, nah ini untuk yang lembar kerja individu di poin B. Ya, nah ini Bapak Ibu, Bapak-bapak semuanya yang tadi nggih sudah saya contohkan. Nah ini ada 6 nilai bela negara, maaf 5 nilai bela negara, ya. Kemudian masing-masing nilai itu terdapat beberapa indikator. Nanti Bapak-bapak hanya menuliskan aksi atau implementasi dari
masing-masing indikator sikap dan perilakunya. Contoh tadi, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia, aksinya apa, gitu ya. Melakukan inovasi, ya. Senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Ini misalkan selalu berdoa ya saat mengawali kegiatan diawali dengan doa, diakhiri dengan berdoa. Nah, itu contoh. Tempatnya bebas, boleh di rumah, boleh di madrasah, boleh di kantor. Waktunya juga menyesuaikan, buktinya nanti tinggal foto atau dokumentasi atau foto. Seperti itu ya. Untuk para mentor nanti bisa dikosongi karena nanti ini akan dilakukan saat Bapak Ibu nanti di kegiatan pembimbingan ya atau coaching ya dengan mentor ya nanti perlu dimintakan mentor. Itu Bapak-bapak nggih sekilas tentang penugasan atau lembar kerja untuk tugas individu di agenda satu. Nggih, mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan sebelum saya jelaskan untuk tugas kelompok. Monggo jika ada yang ingin kita diskusikan. Saya izin bertanya, Bu. Nggih, terima kasih Pak Lutfi. Siapa dulu? Monggo, dengan dulu Pak. Oh, Monggo. ya udah. Itu terkait tugas itu kan ada beberapa tadi itu dikumpulkan kami semua, Bu. Ya, siapnya Dikumpulkannya di kita diupload di BLC PLC. atau PLC ya? Ya, kolabjar masih belum sembuh, nih. Masih belum normal gitu. Oh, Jadi PLC. nanti kalau kolabjar sudah normal, peserta upload lagi di kolabjar. Ya, jadi PLC itu Termasuk hanya bela negara itu juga di kami semua, Bu. iya, iya. Hanya untuk yang tugas individu yang A itu nanti Hmm. mohon segera diselesaikan hari ini karena nanti di hari Kamis akan presentasi tentang tugas individu yang analisis isu. Oh, berarti yang hari ini yang A, yang B dan C itu Kamis. Enggak, Mas, pengerjaannya yang A itu sekarang Hmm. uploadnya mau begitu selesai mengerjakan langsung upload ya apa-apa. Kamis itu batas maksimal, batas waktu maksimal. Baik. Oke, makasih, Bu. Nggih, jadi ini kan nanti setelah ini masih ada asinkronus itu nggih Bapak-bapak monggo bisa diselesaikan dulu untuk tugas individu yang poin A terutama nggih 1, 2, 3. Kemudian untuk monggo nanti manajemen waktunya karena selain tugas individu juga ada tugas kelompok. Jadi nanti untuk tugas kelompok mungkin besok nggih di hari Rabu itu Bapak-bapak tidak ada Zoom, kita hanya pembelajaran asinkronus yaitu penyelesaian tugas-tugas baik tugas individu maupun tugas kelompok. Nggih. Tadi monggo yang ingin bertanya tadi Pak Lutfi tadi kalau nggak salah. Nggih. Pripun Pak? Gimana Pak? Tadi udah diwakili sama Pak Refki kok, Bu. Cuma mau memperjelas saja. Berarti yang akan batas maksimal memang Kamis, tapi kalau bisa diselesaikan untuk yang analisis Iya, isu. Cuman yang iya, untuk B dan C individu itu nggak dipresentasikan kan Kamis, Bu. Cuma tidak. untuk ya terus Iya. untuk besok ini berarti tidak ada Zoom tapi asinkronus untuk menyelesaikan Penyelesaian tugas tugas. kelompok ini besok. Ya, Oke. baik kelompok maupun individu. Ya, nih. Formatnya harus Untuk persis buatan Bu formatnya. Maksudnya format, untuk analisis isu kan pakai tabel-tabel tadi itu harus ya, font 11 gitu berarti. Di ya, luar tabel font 12 gitu Bu. ya, Oke. Oke. Mohon itu Bu. formatnya. Oke, baik. Jadi sudah diberikan template gitu, nggih, Bapak-bapak semuanya. Oke, berarti untuk yang tugas individu tidak ada masalah, nggih. Ya, bisa dipahami semuanya. Ada 4 tadi secara besar. Yang poin A, 1, 2, 3. Poin B, rencana aksi bela negara. Poin C, learning journal, rekaman suara. Dan yang eh, poin apa? Poin B. Itu tadi apa namanya eh rencana aksi. Ide gagasan atau dulu. Iya, gagasan atau kegiatan, rencana aksi dan learning journal ya ada 3 ya, A, B, C. Nah, itu untuk tugas individu. Kemudian mohon izin untuk Bu, menyampaikan. tanya lagi, Bu, yang bela Oke, negara monggo, tadi. silakan. Itu kan per bela negara itu kan ada 5. Terus 5 itu ada indikatornya juga ada 5 lagi. Itu per Ya. indikator satu foto-foto gitu, Bu. Eh, Untuk evidennya itu. Fotonya ini aja, ditulisnya cukup
dokumentasi gitu aja nggih atau foto. Nanti untuk foto fisiknya disimpan dulu, nanti dilengkapi saat kegiatan pembimbingan. Hmm. Itu kan Nggih. kalau foto itu berarti ada berapa kegiatan? Kurang lebih kan 25 foto gitu Bu ya. Ya itu nanti kalau untuk foto saat ini belum diperlukan gitu. Hanya fotonya nanti disimpan dulu. Misalkan foto kegiatan pacara, foto kegiatan mengikuti kerja bakti di Ya. lingkungan. Nah, ini untuk fotonya nanti disimpan dulu. Nanti jika saat pembimbingan diperlukan para mentor, nanti bisa diganti dengan link. Oh gitu. Ya, Berarti foto-foto kan untuk lebih. kita menuliskan aksinya saja Bu ya. Iya, kita misalkan aslinya saja nanti evidence-nya cukup dituliskan foto gitu ya, dokumentasi berita foto. Tapi untuk fisik fotonya itu nanti disimpan nanti saat mulai kan itu ada paraf mentor nih. Ada paraf mentor ya, karena kita kan ini kan belum pembimbingan. Hmm. Kalau sudah masuk pembimbingan itu biasanya kalau sudah selesai review materi baik agenda 1, 2, 3 baru nanti kita ke pembimbingan atau coaching. Nah, itu nanti untuk bukti fisik foto-foto bisa disimpan ya. Karena lebih mudah kan simpan di Google Drive, kemudian nanti tinggal di copy linknya saja. Itu nggih, itu Oke, makasih Bu. lebih mudah. Nggih. Bu izin bertanya Bu. Nggih, monggo silakan. Masih yang terkait dengan bela negara tadi. Kan Nggih. itu ada beberapa nilai ya. Oh iya, Termasuk tadi belum. misalkan Nggih, contoh nggih. saja untuk yang rela Nggih. berkorban untuk bangsa seperti itu kan Bu. Kan ada indikator sikap dan perilakunya. Terus Iya, seperti berpartisipasi aktif iya, tentang pembangunan masyarakat kan nggak mungkin dilakukan dalam waktu 1 sampai 2 hari ini kan ya Bu. Itu iya. nanti bukti fotonya kita gimana? Atau nanti bukti foto itu menyusul saja setelah ini semua diisi, yang penting ada bukti dokumen tulisan gitu saja atau gimana Ibu? Nggih, untuk yang ini betul, terima kasih sudah diingatkan. Nggih, untuk yang indikator nilai ini maksimal 3 indikator saja, ya. Oh, Yang dipilih yang memang aksi selesai, dokumentasi juga bisa didapatkan gitu. Nggih. Kalau yang berproses agak lama, itu kan mungkin nanti Bapak-bapak kan tugasnya banyak ini ya. Takutnya iya. nanti belum tuntas sudah ada tugas lagi, nah nanti malah terbebani. Ya, jadi Berarti kita hanya milih 3 iya, dari 6 milih pilihan tiga ini ya, dari tiga dari dari setiap 24 pilihan. indikator. Jadi misalkan Oh, nilai eh, sadar berbangsa dan bernegara 3 indikator, kemudian cita tanah air 3 indikator. Kan ada yang 5, ada yang 6. Tidak perlu iya. semua nilai dalam indikator nilainya cukup maksimal 3 saja. Oh, oke. Berarti Ya. sesuai dengan kemampuan kita ya Iya, yang bisa iya. menyelesaikan yang mana Oke, itu ya, Bu ya. yang jelas tugas ini juga harus selesai maksimal Kamis karena nanti di hari Jumat sudah ada agenda 2, sudah ada tugas lagi sehingga harapannya peserta tidak terbebani dengan tugas-tugas yang berikutnya. Itu. Oke, terima kasih Bu. Oke, oke, baik. Oke. Itu monggo eh, Bapak-bapak jika masih ada hal-hal yang Bu, menanyakan itu yang tadi templatenya yang tugas individu maupun kelompok itu di BLC ada, Bu? sudah saya upload di PLC. Yang kita angkatan 11 nih. Coba saya bukakan PLC karena baru saja saya juga Ini eh, tak hmm, buka sudah ada Bu tugas sudah ini. nggih. Nggih, sudah ada, Pak. Iya, sudah ada. Tak share di grup ya, Mas. Oke. Nggih. Baik, kemudian untuk tugas kelompok Bapak Ibu, ini tugas kelompok ada 3 ya. Nanti tugas kelompok itu eh, ada membuat video visualisasi bangsa, tugas kelompok, kemudian eh, berikutnya tugas visualisasi bangsa itu setiap peserta mencari 1 buah video yang menggambarkan tentang Indonesia. Sunting video dari masing-masing peserta untuk digabungkan dengan video peserta lainnya sehingga menjadi 1 video utuh yang menggambarkan tentang Indonesia. Bisa dipahami sampai sini Bapak Ibu? Nanti setiap peserta, nah khusus untuk video visualisasi bangsa ini nanti di kelompok 3 nanti dipecah menjadi 2 kelompok kecil nggih Bapak nggih. Jadi 3A dan 3B. Nah nanti monggo siapa anggota kelompoknya saya minta tolong kepada koordinator kelompok nggih untuk memberikan
nama-nama baik nanti yang ada di kelompok 3A maupun 3B. Jadi masing-masing nanti 5 peserta. Jadi setiap peserta nyari video. Indonesia itu kan jadinya banyak, ada negara kepulauan, ada bersuku-suku, banyak kaya akan adat istiadat. Monggo nanti cari satu video di YouTube, kemudian kalau sudah dipotong, ambil, kirimkan nanti siapa yang bertugas untuk mengedit video, apa namanya, menyatukan yang merger video. Jangan lupa nanti di akhir itu Bapak Ibu membuat tayangan pernyataan atau ada quote ya, dengan kalimat yang berbeda satu sama lainnya. Nanti contoh banyak Bapak Ibu bisa dicari gitu nggih. Nah, kemudian durasi videonya maksimal 5 menit. Waktu pengumpulannya sama Kamis di pukul 23.59. Kemudian teknik pengumpulan nanti penggabungan video dari 5 peserta nanti digabung kemudian di-upload di link YouTube pribadi ya dengan publish terbatas. Link YouTube-nya itu nanti copy pastekan di Word, kemudian di save dalam bentuk PDF. Nah, jadi biasanya kan kalau link YouTube di PDF kan biasanya warnanya biru ya. Berarti begitu nanti pengajar ingin menilai, tinggal klik link apa YouTube itu sudah bisa terbuka. Itu yang tugas yang pertama untuk individu. Jangan lupa nggih, ini nanti ada kelompok kecil Bapak Ibu yang visualisasi bangsa kelompok kecil nggih 5 orang nanti. Mohon ini nanti bisa direvisi nama kelompoknya yang 3A anggotanya siapa, nanti 3B siapa. Seperti itu. Nah, ini untuk link video visualisasi bangsa nanti setelah diupload di YouTube, channel YouTube pribadi. Kemudian tugas yang kedua, Bapak-bapak harus membuat yel-yel, membuat teks lirik yel-yel lagu kelompok. Yel-yel dan lagu kelompok yang mencerminkan semangat dan nilai-nilai bela negara. Jadi nanti cuma skenarionya saja. Karena yel-yel ini akan disajikan nanti saat klasikal. Klasikal itu nanti di hari ke-83 Bapak-bapak semuanya datang ke kampus Balai Diklat Keagamaan Semarang selama 3 hari. Hari pertama nanti akan pembelajarannya adalah PBB dan TUS ya, baris berbaris dan tata upacara sipil nanti dipandu oleh TNI Polri. Dan biasanya nanti saat kegiatan di lapangan ini untuk menyemangati ya, untuk menyemangati kelompok itu nanti ada yel-yel. Nanti bahkan dilombakan nanti Bapak-bapak ya. Biasanya dilombakan. Nanti ya yang terbaik ada reward gitu nih dari panitia penyelenggara. Nah, ini monggo nanti ini kalau ini satu kelompok besar saja untuk yel-yelnya, jadi monggo nanti disepakati, ditulis yel-yelnya nanti skenarionya saja, nggih, ditulis skenarionya saja, kemudian nanti berupa PDF. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah membuat skenario role play, ya. Jadi seperti drama sederhana gitu, nggih, Bapak-bapak menceritakan kisah sejarah kemerdekaan RI. Boleh nanti saat mau apa namanya membuat drama tentang perang gerilya misalkan ya, monggo nanti Nah, yang dikumpulkan ini sama dengan yang yel-yel yaitu skenario saja. Skenario apa namanya role play atau skenario dari drama sederhana ini saja. Waktu pengumpulan sama nanti Kamis di 23.59, kemudian praktek role play disajikan saat klasikal. Ya, jadi saat di kegiatan klasikal itu ada mungkin di hari kedua atau ketiga nggak, sebelum kegiatan penutupan itu ada praktek role play atau mini drama lah seperti itu. Sama ini nanti juga skenario saja. Nah, ini di bawah sudah ada lembar kerjanya. Nah, untuk tugas kelompok bisa dipahami Bapak-bapak semuanya. Monggo jika ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, dipersilahkan. Iya Bu, badhe tanya Bu. Oke, siapa? Pripun? Pak Naim Oke, Sultan. yang terkait tugas kelompok agenda 1 ini yang buat video visualisasi bangsa itu kan tadi dibuat 2 kelompok kecil. Ya,
berarti maksudnya dua kelompok kecil itu berarti membuat dua video. Maksudnya Iya, kelompok kelompok iya. 3A dan kelompok 3A 3B. dan 3B, khusus yang visualisasi bangsa saja. Oke. Terus selanjutnya yang terkait ada pernyataan setiap peserta itu digabung dalam satu video seperti itu, Bu. Iya, Atau setiap individu membuat pernyataan masing-masing di setiap video. itu Atau juga boleh. Bebas, monggo nanti tekniknya seperti apa. tapi bentuk quote-nya itu dalam bentuk tulisan saja ya, atau diucapkan atau kreativitas kelompok masing-masing. Kreativitas sih kalau video kan harus diucapkan ya. Oke. Iya. Oke, siap Bu Matur suwun. Oke, sama-sama Pak. Oke, monggo yang lain jika Izin ada. bertanya, Bu. Oke, silakan monggo Pak. Kalau yang untuk yel-yel sama role play itu kan tadi ada tulisan durasi. Iya. Sedangkan bentuk filenya PDF. Ini berarti bukan video ya, Bu ya? Ah, kalau yang durasi itu untuk yang visualisasi, ya. Ini Kalau ada durasi video maksimal 5 menit. Kalau untuk yang yel-yel itu jadi yang dikumpulkan nanti itu hanya skenarionya. oh teksnya Ya, aja. teksnya aja. Tapi Maksud nanti dari saat praktek, saat kita ketemu klasikal, teman-teman durasinya di segitu. diklat, ya nanti yayanya durasinya 3 menit. Gitu. Jadi yang untuk tugas kelompok saat ini adalah skenario saja, ya Oh, baik. tulisannya dari yel itu. Nanti untuk durasinya nanti saat sudah klasikal, bapak-bapak berkumpul di kelompoknya, baru nanti praktek sesuai dengan skenario atau teksnya tadi dengan durasi sajian yel adalah 3 menit. Seperti itu Pak Muhammad Ikhwan. Kalau untuk yang B dan C ini di kelompok kecil atau kelompok Kelompok 3? besar, kelompok besar aja. Kelompok besar ya. Ya, ya, Berarti ya. di sejarah kemerdekaannya ini juga Kelompok besar satu saja. aja per kelompok ya, Bu Ya, ya. ya, satu saja per kelompok. Terima Karena kasih, Bu. ya nanti mengingat kalau dramanya atau role play-nya itu memang membutuhkan dukungan dari apa namanya eh, menceritakan kisah sejarah gitu kan biasanya nanti skenario-nya mungkin lebih dari 5 orang ya biar tidak menyulitkan sehingga ini di kelas apa di kelompok besar saja. Jadi nanti mungkin ada apa yang ambil video, gambar dan sebagainya. Berarti nanti dipresentasikan ketika klasikal seperti drama seperti itu ya, Iya, Bu ya. iya, iya. Tapi tentang sejarah RI ya. Ya, tentang sejarah kemerdekaan RI. Ya. Baik, Nah, terima kasih, Bu. oke, oke. Nah, nanti kan latihannya ya saat di kegiatan klasikal atau mungkin nanti role play-nya itu sudah ada contoh videonya kan. Ya, sehingga masing-masing pemain atau masing-masing talent ya bahasa kerennya itu sudah bisa memposisikan oh saya besok jadi apa kemudian didapuk jadi pemain yang mana gitu sudah ada gambaran sehingga begitu karena kan klasikalnya bertemu itu hanya cukup waktunya singkat mungkin untuk latihan role play ini mungkin hanya butuh waktu 1 malam gitu ya atau 1 atau 2 hari gitu nggih. Sehingga selain ada skenario untuk role play mungkin juga ada gambaran ya kan banyak ya sekarang bisa mencari video di YouTube gitu nih sehingga saat bertemu dengan waktu yang cukup singkat ya itu nanti bisa ditampilkan saat pembelajaran klasikal biasanya mungkin kalau nggak di hari kedua atau hari ketiga. Yes, terima kasih, Bu, penjelasannya. Ya. Saya Bu mau bertanya. Monggo monggo silakan. Untuk pengumpulannya gimana Bu kalau kelompok masing-masing individu atau kelompok besar atau kelompok yang kecil atau sesuai dengan agenda satu kelompok ABG jadi maksudnya kalau role play yang ngumpulin satu kelompok satu terus kalau yang dibagi dua tadi Oh, kalau ini ya sistemnya gini Pak, kita di LMS itu kan beda sistem. Kalau di Kolajar milik Klan dan di BLC milik kita itu beda beda sistem ya. Kalau di Kolajar itu kan kalau mengumpulkan tugas kelompok itu hanya satu Pak, koordinator kelompok yang mengumpulkan. Tapi kalau di BLC ini harus satu harus semuanya upload satu upload tapi hasilnya cuma satu gitu ya. Misalkan hasil satu kelompok ya dan role play ini milik kelompok
tiga. Nah, masing-masing anggota kelompoknya, Pak Lutfi, Pak Naif tetap harus upload di masing-masing akun di BLC dengan apa namanya, dengan hasil diskusi yang sama. Seperti itu, Pak Lutfi. Ya, karena memang masing-masing LMS itu kadang beda-beda ya. Kecuali nanti kalau di Kolabjar itu sudah ready, sudah normal. Nah, untuk yang tugas kelompok ini katanya ini ya, saya juga belum berhasil buka Kolabjar ya, karena saat ini juga masih trouble, masih maintenance sepertinya. Nah, itu cukup satu untuk yang kelompok, cukup koordinator kelompoknya saja. Seperti Kalau itu. Kolabjar dipakai nanti pakai dua PLC dan Kolabjar atau nggak pakai PLC lagi? Kalau Kolabjar sudah normal, nanti BLC untuk learning apa? Untuk jurnal mingguan. Oh, cuma jurnal mingguan. Ya, dan rekam untuk rekam-rekam itu. Jadi untuk membackup saja nanti. Ya, ya kita doakan saja semua semoga di Kolabjar juga cepat bisa dipakai nggih, karena nanti kasihan juga nanti peserta bapak-bapak ini harus upload di dua tempat gitu ya. Bahkan nanti ini sudah periode berapa, mungkin sudah di pertengahan kegiatan Kolabjar baru bisa diakses sehingga menumpuk-numpuk ini ya, harus upload ulang itu juga sangat merepotkan ya, tapi ya memang kenyataannya seperti itu gitu nggih. Karena kita tidak punya kendali nih, semua ada di lembaga administrasi negara. Jadi itu nanti mohon bantuannya Bapak-Bapak semuanya jika sudah selesai uploadnya nanti dua kali baik di BLC maupun di Kolabjar. Itu pun kalau LMS di Kolabjar sudah bisa diakses. Ini untuk peserta sudah bisa akses di Kolabjar belum ini? Belum, Bu. Ibu. Belum ya, sama nggih, sama. Belum bisa. Kami juga sebagai pengajar juga belum bisa nggih, karena memang masih infonya masih maintenance, kita belum tahu sampai kapan gitu nggih untuk mengakses Kolabjar itu bisa dilakukan. Nggih, ya Bapak-bapak semuanya, untuk kesempatan siang ya atau sore hari ini masih ada yang perlu kita diskusikan. Kalau tidak, karena kita terjadwal sampai pukul 13.45. Monggo, masih ada yang perlu ditanyakan, Bapak-bapak semuanya? Insya Allah Cukup, nggih. Baik, jika cukup, karena saya juga setelah ini ada harus mengisi di angkatan 9 ya. Oke, baik. Semoga Bapak-bapak selalu diberikan kesehatan, ya, kemudahan, kelancaran, gitu, ya, selain apa namanya mengikuti serangkaian kegiatan pelatihan dasar, juga mungkin mendapatkan tugas, ya, di tempat tugasnya masing-masing. Baik, saya akhiri. Mohon nanti bisa ditutup nggih oleh koordinator kelompok atau mungkin yang bertugas. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Monggo untuk koordinator kelompok bisa acara ditutup. Ya, alhamdulillah diskusi kita pada siang hari ini sudah selesai. Marilah kita tutup bersama dengan bacaan doa khitamul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sudah direkod nggih Bapak-bapak? Amin. Baik, terima kasih. Izin live Bapak-bapak semuanya. Ibu, terima kasih. Gitu.